Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak-bapak. Pada hari ini kita kumpul di sini ya, untuk mendengarkan pemaparan terkait dari yang akan dibawakan oleh, perkenalkan, nama saya Rincan Dana Abdullah Mentubing, dengan nomor pegawai NOPEK saya 700-2250. Saya asisten keuangan personalia dan umum di PT PN1 Regional 7 untuk Benar. Oke, kita lanjut saja. Yang pertama ini kita akan membahas terkait dengan sedari ya, sedari Embracing the Risk. Ini temanya adalah Embracing the Risk, yang mana disampaikan oleh Bapak Yudit Suatmaja sebagai Kasubag Mendes dan Sustainability di PT PN1 ya. Mungkin kita akan mulai saja. Oke, selanjutnya. Ini sadar resiko, sadari ya. Jadi embrace the risk. Apa sih embrace the risk ini? Mungkin banyak yang bertanya, embrace the risk apa? Ini bahasa Londo ya, bahasanya orang Inggris. Embrace itu adalah memeluk, memeluk, mendekap, untuk embrace. Jadi kita harus memeluk resiko. Di sini bahwa embrace di sini memeluk resiko itu jangan takut dengan resiko lah. Resiko itu jangan dijauhi, tapi didekati. Nah, banyak orang menjauhi resiko, tapi di sini kita berusaha, materi ini mengajarkan kita bagaimana kita untuk memeluk resiko itu atau memegang lah ya, berdekatan dengan resiko. Oke, selanjutnya. Nah ini, oke, lanjut. Nah, tentang diri beliau ini, beliau adalah Bapak Yudit Suatmaja ya, di sini sebagai kabak, kasub kabak ya, di bagian kepatuhan dan manajemen regional 3. 20 tahun sudah mengabdi, akuntan Brevet A UNS Surakarta ya, di akuntansi. Oke, selanjutnya. Nah ini risk culture atau budaya risiko ya. Jadi risiko itu apa? Budaya risiko itu seperti apa sih? Organisasi yang mempunyai lingkungan di mana kesadaran akan risiko, identifikasi risiko, proaktif, komunikasi terbuka, senantiasa didorong. Budaya risiko yang kuat memberdayakan karyawan untuk mengidentifikasi penanganan risiko, meningkatkan tanggung jawab bersama, serta praktik manajemen risiko ke dalam operasional ini. Jadi suatu perusahaan itu akan baik apabila sadar resiko. Di mana suatu perusahaan organisasi itu harus ada namanya budaya organisasinya. Nah, disinilah keterikatan kuat antara budaya resiko dengan organisasi, di mana di dalam suatu organisasi terdapat budaya resiko, di mana itu inti nilai dari suatu perusahaan. Oke, di sini Pak. Ini jangan di depan, biar kelihatan. Oke. Oke, Pak Deden, selanjutnya Pak. Nah, culture is its strategy for the press. Jadi budaya ini memakan, memakan setiap hari itu kita tuh harus harapannya itu ini budaya. Nah, jadi kita tuh harus peduli dengan budaya kita supaya organisasi kita juga berkembang, jangan stagnan ya. Budaya-budaya yang baik, tata nilai, terus lagi apalagi visi misi, itu termasuk dalam suatu budaya ya. Di sistem yang dibangun seperti apapun, tapi kalau tidak ada budayanya itu sama aja nol. Oke, selanjutnya. Nah, ini penggambaran ya, perusahaan itu bagaikan kapal yang berlayar. Nah, ini beliau ini sangat suka dengan karikatur atau dengan game ya. Jadi ini One Piece, ini anggotanya nih. Nah, kita ini seperti ini, kita punya kapal, ini anggotanya. Nah, ya, ini Deden ya. Nah, ini Catur ya kan. Nah, ini si Bagus ya kan. Nah, ini macam-macam nih. Ini Eci ya. Ya, ini pasti Pak Andi ini. Andi, nah ini. Jadi seperti inilah gambarannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, di mana terus? Belum tadi. Nah, jadi kapal itu berlayar ya Pak ya, kemana, mengarungi samudra. Ini
Yaitu menghadapi setiap tantangan. Nggak mungkin suatu kapal itu nggak menghadapi setiap tantangan, pasti menghadapi ujian. Nah, terus selanjutnya, nah, di mana manajemen risiko itu kan radar, sistem navigasi kemana arah kita, dan juga sebagai penyelamat. Nah, kapal itu tidak akan mencapai tujuan jangka panjang jika radarnya rusak. Diibaratkan, ya, tujuan kita ini sustainability kita tujuan, tapi kalau radarnya manajemen risikonya rusak, tidak bisa melihat badai karet dengan arah kapal itu. Nah, jadi kapal itu butuh namanya manajemen risiko. Oke, selanjutnya, nah, apa sih manajemen risiko itu? Ini manajemen risiko itu melibatkan atau upaya yang terstruktur dari seluruh organisasi dalam memahami, mengurangi, dan memanfaatkan risiko secara efektif. Jadi dalam manajemen risiko ini ada 6 poin. Dimana yang pertama, mungkin setiap kita sadari pasti saya sebutkan ini, risk identification, berarti mengidentifikasi risiko. Terus yang kedua, melakukan asesmen risiko. Kita mengelompokkan risiko-risiko itu apa aja. Nah, yang ketiga, prioritaskan risiko itu, mana risiko yang utama, mana yang penting, mana yang tidak begitu penting. Terus bagaimana memitigasi risiko? Tiap risiko itu sudah kita identifikasi, kita kelompokkan, kita prioritaskan, kita mitigasi penyelesaiannya seperti apa. Nah, terus melakukan monitoring dan review. Setelah monitoring dan review, inilah risk culture menjadi budaya atau tata nilai dalam suatu perusahaan. Jadi jangan sampai risiko itu terjadi berulang. Ya, jadi kalau sudah ada kesalahan sekali, jangan diulangi terus, enggak ketemu ini Pak manajemen risiko. Ya berarti masih di sini kita posisi. Kalau risiko itu berulang, ya identifikasi lagi terus nggak selesai. Padahal masalah lain itu banyak, bukan hanya satu masalah. Ya. Oke, selanjutnya, ya, ini dari satu komite of sponsoring organization, jadi suatu organisasi, ya, komisi organisasi itu memetakan risiko ini menjadi 3. Ini suatu badan, ya. Nah, yang pertama risiko operasional, risiko kepatuhan, audit. Nah, di mana fungsi-fungsi masing-masing ini adalah satu kesatuan. Di mana sebagai pemimpin risiko itu siapa? Semua karyawan. Nah, yang kedua, dengan adanya bagian kepatuhan dan ML itu mengendalikan risiko itu. Yang terakhir adalah audit. Ya, jadi fungsi risiko dari mana suatu perusahaan itu diperlukan adanya audit. Kalau tidak diaudit atau tidak diperiksa, ya kita tidak tahu perusahaan ini sehat atau tidak. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini bahaya, hazard. Hazard ini bahaya, ya. Jadi ibarat sebuah papan, ini gorong-gorong, ya, gorong-gorong. Bisikan bagus ini, ya, gorong-gorong. Kita berjalan di atas papan. Mampu nggak papan ini dengan beban seperti ini? Mampu nggak kita bawa beban ini? Apakah langsung sebawa ini? Patah nggak kira-kira? Apakah sedikit-sedikit? Atau separuh ini yang kita bawa? Nah, jadi suatu sumber kondisi aktivitas produksi merugikan atau membahayakan risiko hazard. Jadi kita lihat dulu apa itu bebannya. Ini tumpuan kita. Nah, ini finish, ya. Oke, selanjutnya. Nah, risiko itu apa? Kemungkinan atau peluang yang terjadi kerugian akibat paparan terhadap hazard. Ini masalah nih. Ya, kalau kita berjalan di sini, nah, kira-kira papan ini mampu nggak menopang beban kita? Ya, kalau dia tidak mampu berarti ya tadi ada kerugian, jatuh, terpleset atau apa, atau ketimpa kayu atau kayunya baru masuk sini sudah kita terprosok kayunya. Nah, ini, ya, jadi inilah disebut risiko. Nah, ini apa? Nah, jadi ini ada merah, risk, peluang. Bisa nggak ibu ini berjalan di sini? Bawa apa ini? Kucingnya. Dia membawa. Nah, ini yang harus kita hadapi itu di sini, Pak, bukan di hasil akhirnya atau di awal. Kita di proses. Bagaimana kita berjalan mencapai ini? Tantangan perusahaan kita itu seperti ini curangnya. Kalau tidak hati-hati, rubuh perusahaan. Kalau
tidak kita kendalikan resikonya, maka perusahaan itu akan sendiri runtuh. Ya, jadi peluang atau kejadian kerugian akibat paparan suhu bisa terjadi. Kita bisa manfaatkan dari jurang ini apa yang bisa kita manfaatkan, atau menjadi tatakan atau tapakan, atau sebagai lompatan kita luar. Kita mijak sini langsung loncat sini kan bisa. Atau apa? Atau menggunakan ini. Kalau kita ningun aja kita berat. Nah, jadi resiko itu berada di sini. Mau depan, mau mundur tergantung kita. Kita yang di sini posisi. Oke, selanjutnya. Hah? Ini terakhir. Hah? Oke. Nah, suatu perusahaan adalah organisasi mencari laba. Jadi kalau mencari laba, jangan diulang ya, laba-laba beda. Ya, jadi sarang penyamun jadinya kalau laba-laba. Kita mencari laba. Jadi perlu mengenali bahwa yang menghalangi tujuan memanage risiko yang ada. Laba ini adalah hasil akhir dari pencapaian kinerja suatu perusahaan, baik dari seluruh biaya aktivitas operasional ini menuju ke sini. Kalau laba semakin tinggi berarti perusahaan itu semakin liquid. Kalau kita baca instrumen lagi, kalau laba, tujuan labanya apa? Membayar kesejahteraan, bayar hutang, beban bunga, terus lagi kewajiban minta pada pemerintah, atau CSR masyarakat. Sisa dari laba ini digunakan untuk corporate social responsibility. Jadi perlu perusahaan itu bukan hanya sebagai suatu perusahaan, tapi juga memberikan manfaat pada orang lain ya. Jadi kita harus tahu seperti ini. Nah, preventive action apa sih yang diperlukan? Meminimalisasi dampak negatif atau kerugian kecelakaan dan memaksimalkan peluang. Jadi intinya preventif atau pencegahan itu